Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kaji yang lalu antara lain adalah ketika kita bangkit dari ruku, kemudian telah tegak berdiri lurus, ada sekian bacaan. Itu bacaan yang tidak. Yang paling pendek, Rabbana lakal hamd. Dan dibolehkan juga pakai waw, Rabbana walakal hamd. Boleh juga ditambah Allahumma. Kemudian bacaan yang terpanjang sampai kepada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Lalu setelah itu rukun berikutnya sujud. Yang pertama dulu, cara turun sujud. Iko ada dua pemahaman para ulama. Kedua-duanya sama-sama boleh dikerjakan dan tidak boleh kita saling menyalahkan. Begitu menurut para ulama-ulama yang memahami seperti itu. Pertama, dengan mendahulukan dua lutut ke bawah, baru dua tangan, kemudian kepala. Yang kedua, mendahulukan dua tangan, baru dua lutut, baru kepala. Kedua-dua riwayat itu sama-sama. Menurut apa yang mau pelajari dan mau ketahui dan apa yang mau dengar, masing-masing ulama mengemukakan pendapat-pendapat beliau yang kesimpulannya adalah tidak layak kita saling menonjolkan dan saling menalahkan dalam masalah itu, karena diberi kebebasan. Mau turun ke bawah dua lutut dulu, baru telapak tangan, kemudian baru kepala, atau mau turun dulu itu dua telapak tangan, lutut dan kepala, tidak masalah. Bagi yang berpendapat yang satu, Amar Rasul, tidak wajar kita menuding yang lain salah. Karena ini tidak bid'ah, beda. Ini ada ajaran, ada penjelasannya. Cuma pemahaman ulama yang berbeda. Itu cara turun. Intinya cara turun ke bawah dua tuh. Mendahulukan lutut atau dua telapak tangan. Mana yang gampang, mana yang mudah dilaksanakan. Diberi kebebasan. Kemudian ketika turun ke bawah. Turun ke bawah itu kan untuk sujud. Kita namanya menuju puncak salat. Salat itu malah sering disebut dengan sujud. Untuk kita ketahui dan mengingatkan bahwa alam semesta itu bersujud kepada Allah. Apa dan siapa saja yang di langit dan di bumi semuanya sujud kepada Allah. Sujud dalam artian taat, patuh, tunduk, merendah, menghinakan diri di hadapan kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah. Sujud bukan berarti seperti kita dalam salat. Intinya di alam semesta semuanya sujud. Walillahi yasjudu. Walillahi yasjudu ma fis samawati atau man fis samawati.
Nah, sujud yang kita lakukan dalam salat tentu ada kaifiat. Dek sujud itu untuk merendahkan diri, tazallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Anggota sujud 7. Sebagaimana yang dipesankan Nabi, umirtu, aku diperintah untuk sujud dengan 7 anggota. Yang 7 itu yang pertama kening, masuk hidung, jadi ciek, kening hidung, ciek setali. 2 telapak tangan, 3. 2 lutut, 5. 2 ujung-ujung jari-jari kaki, 7. Ketujuh-tujuhnya harus tercicah, menempel melekat ke tempat kita sujud, bukan ke tanah. Sebab tidak semua kita sujud ke tanah. Di zaman Nabi memang ke tanah, bahkan berbekas di kening dan di telapak tangan mereka pasir-pasir. Kita pakai tikar, pakai keramik. Intinya 7 anggota aku. Kening masuk hidung 1, 2 telapak tangan 3, 2 lutut 5, 2 ujung-ujung jari-jari kaki, bukan 2 ujung jari kaki. Atraf tu ujung-ujung jari-jari. Semuanya menempel melekat ke tempat sujud. 7 anggota. Andaikan kacamata lebih mancung daripada hidung, kan tak tutup. Hello? Lagi kan? Andaikan kacamata kau lebih panjang daripada hidung, kan tak tetekan hidung dah. Tanggal kacamata supaya hidung menempel ke lantai. Dan dijungian. Andaikan peci kita ko baru, taki karusak sandianya, cenguian ke lekang. Bisa jadi orang demi memelihara pecinya, tidak cacah kok. Puncak hidung saya tercacah. Bukan ke lekang. Coba gunungnya peci ko di samping penutup kepala. Bisa ya penahan rambut. Jawab peci di orang imamah. Ada nanti orang lain songkok, macam-macam lah. Cuman peci tutup kepala tidak menjadi syarat salat. Yang menjadi syarat salat kepala itu. Kalau tidak berkepala orang yang tidak bisa salat. Dia menjadi pertengkaran lo, imam pakai peci, tidak pakai peci. Bisa jadi terjadi. Amal tidak pakai kopiah dah. Itu kan kelengkapan, aksesoris salat. Itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya, secara bahasa hati sujud itu merendahkan diri, menghinakan diri. Merendahkan diri, tazallul, merendah, menghinakan diri, menyatakan bahwa diri kita kok hina dina, tidak ada apa-apanya, sehingga kita tunduk taat patuh kepada Zat yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha perkasa. Itu sujud kewa. Anggota tertinggi di badan kita kepala. Begitu hinanya kita, dan memang kita tidak ada apa-apanya di hadapan Zat yang maha agung, sehingga kepala kita itu lebih di bawah daripada dubur kita, lebih ke bawah lo kepala daripada dubur. Tiba di salat berjamaah mah di belakang telapak kaki orang kadang-kadang, di bawah hiku orang sujud.
Tapi tidak merasa apa-apa kita. Sebab kita dalam salat bukan untuk dimuliakan. Kita salat bukan untuk dihormati. Sehingga di tempat salat tidak ada tempat spesial. Untuk apa anu, untuk ibu anu. Semuanya sama sebenarnya. Orang yang dia siang-siangkan tempat salatnya, dia apa anu, dia ibu anu itu masih mulia, masih terhormat. Padahal semuanya kan hamba Allah. Jadi kalau anggota badan kita nan tertinggi saja kepala, di kepala ko ada banak, ada telinga, ada mata, hidung dan muncuang, itu anggota mulia, di atas letak. Kini nan di atas ke di bawah lah daripada dubur lah. Situ bagi orang yang menyelami agak seketik, dia nak ada artinya kita apa-apa. Nah, jadi bacaan ketika sujud itu antara lain daripada sekian bacaan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. A'la itu kan tafdil, superlatif untuk memanding. Maha sucilah Rabbku, Tuhan pencipta, pemelihara, pengasuh, pendidikku. A'la, yang lebih tinggi. Cuman orang menerjemahkan bahasa maha tinggi. Kalau tinggi, ulu tinggi. Yang tinggi, ali. Yang betul-betul tinggi, maha tinggi, ta'ala. Kalau a'la lebih tinggi. Tetapi sering atau acok diterjemahkan orang bahasa maha tinggi, anu tak baca di kita maha tinggi. Sebenarnya a'la lebih tinggi. A'la lebih tinggi dari apa saja? Dari siapa saja dan apa saja yang tinggi dan meninggi-tinggi dan yang ditinggi-tinggikan atau menganggap jadi tinggi. Pas kita serendah-rendahnya, kita sehina-hinanya, menempel melekat ke bawah atau menyatu dengan asal kejadian kita tanah. Anggota tertinggi di badan kita malahan paling bawah posisinya. Subhana rabbiyal a'la. Maka bisalah dipahami sujud itu untuk meredam kesombongan, memunah, menghancur leburkan keangkuhan, ketinggian, menunjukkan kehinaan, kerendahan diri di hadapan zat yang maha tinggi. Maka orang yang berbekas baginya sujud itu akan berpengaruh kepada akhlaknya, adabnya, tingkahnya, perangainya, sikapnya, tindak tanduknya, gaya bicara. Tidak sombong. Yang tidak mau sujud, iblis sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasjadu iblis. Fasjadu ila iblis. Iblis tidak mau sujud. Sombong. Karena sujud itu meruntuhkan kesombongan. Kata guru kami dulu, dalam memahami rahasia dan hikmah di balik gerakan salat, sujud itulah puncak salat. Disujudlah Nabi lama-lama, dan lama sekali. Kadang sepanjang surat Al-Baqarah, kadang lebih. Ketika beliau salat sendirian, karena salat lama-lama tidak boleh sujud lama-lama, kita terikat dengan berjamaah. Imam tidak boleh lama-lama sujud, bisa mengakibatkan orang belakang itu los. Makmum tidak boleh lama-lama sujud, tertinggal daripada imam. Kalau ingin lama sujud, salat sunat sendirian, bebas. Nabi lama sujud itu bukan dalam salat wajib. Nabi lama sujud dalam salat malam. Jadi kalau kalamu juga sujud, dia bersama-sama seorang-seorang. Kalau imam, mana yang orang belakang. Kalau makmum, talambik daripada imam. Jika kalau salat jamaah kita lama-lama sudah, jangan-jangan ria.
Sebab ketika salat sunat awak cecah miang lah. Ketika salat berjamaah lama, ketika salat seorang mencetok saya. Nah, lama-lama sujud. Sedekat-dekat seorang hamba, akrab, sedekat-dekat atau posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Bahwa sajid, ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Dan salah satu tampik untuk berdoa dalam salat adalah ketika sujud. Tentu itu lebih leluasa ketika salat sendirian dan salat sunat. Bukan berarti kita harus salat sendirian dan tidak ikut kita salat jemaah demi untuk sujud lama, itu rasanya salah paham. Kalau ingin berlama-lama sujud, meminta, memohon, mengadu segala sesuatu kepada Allah, sujudlah sendirian. Salat sunat. Karena kita bisa bebas, bisa lepas, tidak terikat dan tidak diikat. Mintalah. Bahkan malah ada 5 orang fatwa ulama dunia yang membaca. Bagi orang yang tidak mampu menghafal sekian banyak doa atau susah membaca doa-doa, padahalnya betul. Ada yang hendak diminta, yang hendak dimohonkannya kepada Allah. Yang hendak ketemu, hendak bersua, hendak berjumpa dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis Nabi, doa-doa itu. Maka kata beliau-beliau, bolehnya berdoa dengan bahasa ibunya, bahasanya sendiri, setelah bacaan sujud. Bukan merubah bacaan salat, bukan mengganti bacaan salat. Yang bacaan salat Allahu Akbar, yang bacaan salat Subhana Rabbiyal A'la. Tidak berdoa. Setuju tidak setuju itu terserah kita, tapi itu fatwa ulama, bukan ustaz, bukan penceramah, bukan wali. Ulama-ulama berfatwa, ada 5 orang fatwa ulama besar dunia yang membaca, membolehkan seseorang kalau ingin berdoa dan tidak mampunya menghafal doa-doa atau ada hajat kebutuhan yang perlu dimintakannya kepada Allah yang tidak ketemu di doa seperti itu dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi, silakannya berdoa dengan mengadu dengan bahasanya sendiri dalam salat sunat setelah bacaan sujud. Setuju tidak setuju itu kan urusan kita. Dan jadi ulama berpendapat dengan ilmunya. Mereka berfatwa karena mereka memang bidangnya berfatwa. Aduh, karena sujud itu memang salah satu tampik yang terbagus untuk rumah. Kenapa? Sedekat-dekat kita dalam salat kepada Allah ketika sujud itu. Sujud nama sembarang sujud. Sementara orang kan ada yang memilih sujud terakhir. Sebenarnya sembarang sujud. Tidak ada ketemu atau bersuara penjelasan dari hadis-hadis Nabi yang kita pelajari bahwa hanya di sujud terakhir saja. Yang ada ketemulah di semua sujud. Silakan berdoa. Di semua sujud silakan berdoa. Tidak masalah. Sujud apa saja. Bisa sujud pertama, kedua, ketiga, keempat atau sujud terakhir. Kalau membiasakan lama kita sujud terakhir, biko lama-lama dianggap biko menjadi suatu hal yang mesti. Ya. Sering kita lama-lama di sujud terakhir baru bangkit mengakibatkan kita terlambat daripada imam dan kita lah menyalahi imam. Kadang-kadang imam lah hampir selesai lo separuh jalan, antara itu masih sujud. Kepada orang itu kita nasihatkan kalau ingin sujud lama-lama salat sunat,
Ketika itu Anda terlambat mengikuti imam. Imam harus diikuti. Idza kabbara fakabbiru, idza sajada fasjudu. Apabila nyo takbir, takbir langsung. Nyo sujud, sujud langsung. Begitu seterusnya. Setelah kita memahami itu tentang sujud dan seterusnya, nah kita baru masuk memahami bacaan sujud. Bacaan sujud ya banyak, sama dengan bacaan rukuk, sama dengan bacaan i'tidal. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih nama di antara bacaan-bacaan itu yang akan kita baca dalam sujud. Yang paling populer, yang paling banyak dan paling pendek, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Bisa, boleh ditambah dengan wa bihamdi. Tidak salah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada sekian riwayat hadis. Berdasarkan itu ulama-ulama menganggap pakai wa bihamdi dan boleh tidak pakai wa bihamdi. Jadi boleh sekedar Subhana Rabbiyal A'la dan boleh nanti dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Atau bacaan-bacaan sujud yang lainnya, karena banyak. Kita pahami satu atau dua. Ketika turun perintah Sabbih isma rabbikal a'la, kata Nabi, jadikan itu menjadi bacaan sujud. Ketika turun perintah Subhana Rabbiyal A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, sabbih, sucikalah. Sucikalah namamu yang maha tinggi. Kata beliau, ij'aluha, jadikan itu menjadi bacaan sujud. Maka jadilahnya menjadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci, maha sempurna, Rabbi, Tuhanku yang telah menciptakanku, memelihara, mengasuh, mendidikku, melindungi dan menjagaku, mencukupi segala kebutuhanku. Namanya Rabb. Cuma orang menterjemahkan bahasa Tuhan. Subhana Rabbi, maha sucilah, maha sempurnalah, maha sucilah Rabbku, Rabb yang telah menciptakanku, memelihara, mengasuh, mendidikku, menjaga, melindungiku, mencukupi segala kebutuhanku, dan yang memperhatikan segala sesuatunya untukku. Namanya Rabbi. A'la. A'la itu nanti munculnya ketika ada perbandingan. Perbandingan punya. Ambil contoh. Kitab ko dibandingkan dengan Aqua, SMS lebih tinggi SMS. Tangkai mik dibandingkan dengan air mineral lebih tinggi tangkai mik. Dibanding mik ko dengan loteng, tinggi loteng. A'la lebih tinggi. Jadi ko a'la. Allah a'la. Allah lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada. Siapapun yang tinggi, Allah a'la. Apapun yang tinggi, Allah a'la. Siapa dan apapun yang ditinggi-tinggikan, Allah a'la. Dan siapa yang menganggap, mengklaim dirinya tinggi, Allah a'la. Tidak ada yang tinggi bila dibanding dengan Allah a'la. Sangat pas kita dalam posisi
serendah-rendah, sehina-hina, kepala ke bawah. Posisi kita saat itu ketika posisi serendah-rendah, sehina-hina, di bawah sekali. Kita baca a'la, subhan rabbiyal a'la. Hilang, luntur ketika itu, namanya anani kita, keegoisan kita. Ananiyah. Yang kemudian hilang pula nanti namanya inniyah, keujupan, keangkuhan kita. Orang yang memahami itu sadarnya. Sebab sujud itu, kata sebagian ulama yang memahaminya, bahwa sujud itu melambangkan dan menyatakan kita dari tanah. Asal muasal jasad kita tanah. Dan akan kembali ke tanah itu jasad kita. Lalu apa yang kita banggakan? Mulianya kita, terhormatnya kita, hebatnya kita, kan Allah yang menganugerahkan kepada kita. Tak wajar kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Kata beliau juga, wallahu a'lam, ketika sujud pertama menyatakan kita dari tanah, minha, daripadanya, khalaq nakum, daripada tanah itu kami ciptakan kamu. Ketika kita duduk, setelah sujud pertama, duduk antara sujud, menyadarkan diri, mengingatkan kita. Kita hidup, kita bangun, kita jadi manusia dari tanah itu. Sujud yang kedua, kita kembali ke tanah balik, mati. Bangkit lagi, satu saat nanti kita akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Itu kata beliau yang memahami seperti itu, tidak hadis. Tapi rahasia dan hikmah di balik itu. Bisa itu membantu kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita. Karena memang kita dari tanah. Jasad bangkai kita, tubuh kita dari tanah. Surat Taha kan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad kita, yang kita banggakan kan jasadnya lah. Tak ada orang yang banggakan ruhnya, jasad kita ke dari tanah. Bisa tagak, bisa berdiri, bisa berketencak, bisa jadi orang dari tanah. Biko lama-lama kita kembali ke tanah. Lama-lama jadi tanah. Kemudian tiba saat waktunya dibangkitkan dari tanah. Wa nukhrijukum taratan ukhra. Jadi sujud 2 kali, bangkit 2 kali itu mengisyaratkan itu kata beliau yang mencari sisi hikmah. Setuju tidak setuju tidak hadis Nabi, tapi itu dapat membantu kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita hakikat kita. Sujud pertama menyadarkan kita kok dari tanah dulu. Dulu tidak ada kita. Lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita belum ada apa-apa dan belum disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun, belum ada. Belum ada. Lam yakun syai'an, belum ada sesuatu pun yang pantas disebut. Karena kita tidak ada. Kita masih tanah. Moyang kita masih tanah. Bahkan belum ada kita di kandungan ibu. Malahan bapak ayah kita masih kecil atau belum lahir. Masih tanah. Lalu tercipta jasad kita. Setelah tercipta jasad kita di perut ibu, lahir. Kemudian kita bangkit, kita sujud bangkit. Berarti kita hidup. Dari tidak ada hidup, bisa berjalan, bisa berlari, bisa berkarya, bisa beraktivitas, bisa menjelajahi dunia dari tanah. Barana lamun duduk, barana lamun kita jago berbangkit, berketencak. Ujungnya balik sujud balik. Siasa kita ujungnya sujud balik. Balik ke tanah balik. Saya tinggi-tinggi malam buang. Ke bawah turunnya. Jadi sujud yang kedua, kata beliau melambangkan kita kembali ke situ balik ke tanah. Siasat.
Setelah kita bakat tencak, mengarayang jadi siapa saja, ujungnya kita kembali ke tanah. Itu sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, bangkit balik. Nanti di hari kiamat kita nanti akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Wallahu a'lam. Paling tidak bisa mengingatkan kita. Balik kita kepada yang tadi itu, subhana rabbiyal a'la. Jadi a'la lebih tinggi. Karena Allah itu ali. Allah ali, yang tinggi. Salah satu nama Allah Ali, yang maha tinggi. Kita sering baca satu hari misalnya, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia, ta'ala, betul-betul maha tinggi dia, ta'ala. Allah tu ta'ala muta'al. Muta'al. Ada penekanan yang betul-betul tinggi dan maha tinggi. Kalau a'la, itu menunjukkan perbandingan. A'la tidak nama Allah dah. Yang nama Allah Ali dan Muta'al. Nama Allah Ali, yang tinggi, yang maha tinggi. Muta'al, yang betul maha tinggi. Kalau a'la tidak nama Allah. Cuma menyatakan bahawa Allah itu lebih tinggi dari segala sesuatunya. Dan seterusnya. Ketika sujud itu kita baca, meruntuhkan, menghilangkan, melenyapkan keangkuhan, kesombongan, ujub kita, bangga kita. Perlamalah sujud dan lama-lamalah sujud. Barangkali bacaannya baratallah. Baratallah kita baca subhanallah, subuhun kudusun, bacalah terus. Selang-selingi dengan doa. Karena memang tidak ada batasannya. 3-10 itu kan bagi orang-orang yang ingin salat sederhana. Minimal 3, paling kurang nerancak 10 untuk salat bersama. Itu salat bersama. Nah, terakhir sebelum kita selesai kaji kita, terakhir bahwa sujud yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, menurut pemahaman jangan hanya sekedar kepala tercacah ke bawah, tapi tidak berbekas, tidak pengaruh. Hendaknya bacaan yang kita baca dalam sujud, dan sujud itu sendiri paling tidak menyerahkan kita lah. Pertama, kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Yang kedua, tidak wajar, tidak layak kita menyombongkan diri, angkuh. Yang ketiga, tidak wajar kita meremehkan, melecehkan orang. Yang keempat, yang tinggi dan yang maha tinggi itu adalah satu saja, itu Allah. Yang kelima, kalau ada masalah, salatlah. Lalu berdoa kepada Allah dalam sujud. Namanya salat sunat. Kadang orang menamainya dengan salat hajat. Nabi SAW kalau ada masalah, beliau salat. Dalam salat itu beliau mengadu, menjalankan perintah, wasta'inu bis sabri wassalah. Terakhir, hendaknya kita jangan memperdebatkan, mempertengkarkan barang yang sifatnya perbedaan pendapat ulama. Seperti posisi akan turun ke bawah, mau lutut dulu atau mau telapak tangan, janabihan tenaga kita situ. Kita tidak ulama. Kita tidak ahli fikih. Kita orang menengah pengajian. Kita kok orang yang menengah pengajian, tidak ahli. Orang ahli hadis, ahli fikih. Mereka berbeda pendapat karena berilmu. Sisi pandang tidak sama. Wajar. Lebih-lebih ketika sujud ke bawah, jangan saling itu kita sampai
melecehkan, kita sujud tapi melecehkan orang lain juga. Mau dulu ke bawah lutut atau telapak tangan, tidak masalah. Yang tidak boleh ke bawah kepala dulu, pingsan orang tu. Dulu kepala kan pingsan, mati orang tu. Aku kaji kita pagi ini, semoga berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua, amin. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.